udah mau November. Ini peringatan sudah 3 Agustus. Sampai sekarang belum dibuka. Ini di bawahnya ada tumpukan sampah yang tidak dibersihkan. Saya warga loh sekarang, saya sebagai warga udah ngingetin beberapa kali, mohon dibuka, gapura-gapuranya dibersihkan, lingkungannya dibersihkan. Tetapi ya tidak ada respon dari lurah. Hari ini saya mau langsung menangani karena saya nggak tahu aparat tuh kok nggak mau turun ke bawah ngecek lingkungan. Banyakannya di kantor, di ruangan main HP. Abad digital itu betul bahwa semuanya digital, tapi kalau nyapu nggak bisa pakai online. Kalau buka spanduk nggak bisa pakai online. Mereka itu para tenaga THL jauh lebih sigap kerjanya dibanding para ASN. Lebih konkret. Dibuka ya. Ulang tahunnya bulan Juli. Sekarang udah bulan Oktober. Masih belum dibuka. Awas, hati-hati. Kerahet. Padahal aparat itu banyak loh di tingkat kecamatan itu, mulai camat, lurah, RT, RW, banyak sekali. Tiap hari terlihat, tapi tidak ada kepekaan untuk melakukan sesuatu. Saurang lain coba. Saurang. Ini saurang. Nah, ini lah diangkat. Saurang di dia. Oke, saurang. Biar orang sininya pada malu. Sekolahnya tinggi-tinggi, rumahnya bagus-bagus. Mulung sampah di halaman rumah aja nggak mau. Ngomongnya Pancasila, bicaranya agama. Gimana Pancasila sama agama? Ayo, saudara. Ayo. Tuh lihat tuh. Aduh. Ini orang buang sampah ke sini. Padahal di situ pemandangannya sangat indah. Tuh burung pada terbang. Nih buang sampah ke sini. Lihat sampah di bawah. Setiap hari orang buang, tapi nggak ada yang peduli. Dan saya ini sama lurahnya sudah sebagai warga loh. Saya sudah nyuruh buat bak sampah. Bukan hanya nyuruh, saya ngasih uang buat beli semen. Tapi sudah 3 hari belum dikerjakan sampai sekarang. Dan nggak ada langkah yang konkret. Ini bukan hanya di sini loh, kayak di seluruh tempat di Indonesia, model pemerintahan tuh begini. Oh, tuh ditunya kemana hiang tuh. Kotor. Kotor, memalukan. Oh, lihat tuh. Orang ini kan dari sini air mengalir jatuh ke sungai. Coba. Ini berlangsung bertahun-tahun. Udah, fokus mulai ini diangkut, boy. Ini mulai diangkat. Nanti saya telepon Irfan ngangkut mobil truknya. Mulai diangkat. Cos, pengetir cos. Bu, nanti nggak boleh buang sampah lagi ke sini.
Kumaha ya teh? Nggak punya perasaan. Tuh, baru diangkat pelan. Ya mungkin nggak cukup sehari. Dikumpulin aja dulu, Om. Di sini dikumpulin dulu. Kumpulin dulu, nanti diangkut pakai truk. Ya, kepala bidangnya belum mengangkat, lagi sibuk mungkin. Ya. Halo? Ya kan? Sarang Lurah Cipaisan ya? Yudi, MP Pondok Salam kan? Oh, salah. Anu kamari Yudi. Oh, anu anyar boga nomor telepon lurah nu anyar teh. Mana? Gitu nih ya. Ya nuhun. Mohon kan? Oh, salah nih lurah teh yang lama. Ya, belum diangkat. Mungkin nggak kenal nomor saya. Tapi sebenarnya kalau lurah itu siapapun yang nelpon, kenal dan nggak kenal harus diangkat. Karena bisa jadi di tingkat kelurahan itu banyak berbagai peristiwa yang harus ditangani waktu itu. Bisa orang sakit, bisa kebakaran, bisa berbagai hal. Jadi nggak mesti dilihat yang nelpon itu siapa, kenal apa enggak. Karena dia kan tidak punya catatan apakah dia mendata nggak nomor handphone seluruh warganya di satu kelurahan. Kan belum tentu. Ya, Bapak. Halo. Ya. Kalau standarisasi tunjangan kinerja daerah itu apa, Pak? Iya, napa non teh? Kan ada tunjangan kinerja daerah. Setiap pegawai mendapat tunjangan atas kinerjanya di daerah dia bekerja. Standarisasinya apa? Aya ieu pan non teh standar layak hidup minimal pamilina dasar nama. Terus? Terus Bahasa Indonesia kan, Pak, biar orang tahu semua. Iya di standar layak hidup minimal, Pak. Standar hidup minimal. Terus? Terus beban kerja, Beban resiko kerja. Beban kerja, resiko kerja. Resiko kerja. Terus kalau tidak mengerjakan tetap dapat nggak tunjangan tiap bulan? Kan setiap hari itu setiap orang harus mengerjakan minimal 4 kinerja. Minimal 4 kinerja dengan evidennya, dengan bukti. Buktinya foto ya? Ya buktinya foto. Ya jadi kalau cuma cukup dipoto aja, cepret-cepret selfie dapat tunjangan dong. Harus di-approval oleh atasannya, Pak. Atasannya. Berarti kalau lurah, camat yang bertanggung jawab, approval. Jadi kalau di lingkungannya lurah sampahnya numpuk, nggak ada inisiatif, nggak gerakin warga, bertahun-tahun sampahnya kalau diangkut 3 truk ini bisa diangkut. Terus setiap hari lapor kinerja di ACC sama pimpinannya camatnya. Berarti dua-duanya salah dong. Iya, Pak, makanya abdi tahun depan badai nge-hire pihak eksternal kanggo nge-approval karena kan pami ku atasan sok aya eueuh pake eueuh. Iya kan, artinya kan cuma asesi administratif. Iya. Ya kan sikapnya administratif. Ini saya kasih tahu nih, Bapak kan pembina kepegawaiannya. Saya sebagai warga loh, Pak. Saya ini sama Pak Lurah sebagai warga udah lapor. Ini sampah numpuk. Bahkan saya udah ngasih nih buat beli semennya, bikinin tempat sampah. Nah, ternyata udah 3 hari sampai sekarang nggak dikerjakan. Sampah tetap kotor, numpuk. Tempat sampahnya nggak tahu, belum mulai sampai hari ini. Makanya memang perlu ada rumusan kinerja konkret, Pak. Iya, masa kalah sama pegawai harian lepas. Pegawai harian lepas pagi-pagi udah bangun. Kemarin tuh harus dikasih hadiah tuh orang yang nginjak beling, dia nggak mau berhenti bekerja, pengen terus tetap nyapu. Nah, kayak gitu. Jangan yang para ASN molor, gajinya gede-gede.
para pegawai negeri, pegawai negeri para THL tiap hari kerja ya segitu-segitu aja upahnya, kasihan. Itu. Iya memang. Oh iya, Bapak tegur dong itu lurahnya atau lurahnya suruh ke saya deh. Ini saya sebagai warga lagi nyapu. Walaupun beda kelurahan. Kelurahan mana, Pak? Cipaisan di Sukarata. Oh iya. Malu. Bapak juga sekepala BKD-nya harus turun dong. Lihat, kemudian tegur. Lisan tertulis, bila perlu diumumkan tuh di websitenya. Ini kinerja lurah yang baik dan ini kinerja lurah yang buruk. Itu, Pak. Iya, iya, Pak. Itu harus tegas, Pak. Malu, ya. Iya, Pak. Siap, siap, siap. Lurah aja telepon di WA aja susahnya luar biasa. Lurah mantannya ketika saya WA karena dia tidak tahu nomor saya, dia dengan cepat merespon. Ini lurah yang menjabatnya udah jam 7 kurang seperempat nggak respon-respon. Pak, tolong kasih tahu ke Bapak Lurah Cipaisan. Kalau Sukarata bawah Cipaisan kan? Cipaisan ya. Saya WA nggak jawab, saya telepon nggak diangkat. Itu kalau lurah mantannya begitu di WA langsung telepon balik. Tapi udah mantan, dia udah pindah. Ini lurah yang aslinya belum nih sampai sekarang, barangkali sama Bapak atasannya. Suruh telepon, saya di Cipaisan lagi ngangkatin sampah warganya. Ya. Ya, siap, siap, Pak. Siap, siap. Sabar orang ya, perlu tenaga. 20. Hah? Ya? 20 orang. Bapak Kabin. Saya lagi di Cipaisan. Ini sampah tumpukannya kalau diangkut truk bisa nyampe 5 truk. Itu 1 titik dan ini ada 2 titik. Di Sukarata bawah. Arah ke Pasar Senen yang masuknya lewat yang lewat Sukarata bawah teh Geningan, tahu kan? Bapak bawa truk ke sini sama orang tambahan lah kalau ada yang lagi santai. Di sini udah ada anak buah Bapak yang THL ada 5 orang. Gitu. Saya minta tambahlah, Pak, tambahlah 10 orang lagi. Ya. Nuhun kalau 20. Biar beres satu-satu ini, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ustadz, ya kumaha? Waduh. Runtah wargana dihimbau. Atas dihimbau mah pada ya pembuangan anak-anak. Oh, nggak ada pembuangan, bukan begitu, Pak. Ini gampang, Pak. Di sini bikin tempat pembuangan sampah sementara, kan diangkut tiap hari. Karena ini kan tempat buangan sampah sementaranya tidak ada. Kemarin saya udah ngasih loh ke Lurah Cipaisan untuk bikin. Oh, yang di sana lagi mau bikin itu apa? Di Darmi itu di tong sampah. Saya mah ada tembok jian kan. Yang di tong sampah itu yang di sana yang di. Jadi dia kan nggak buang lagi sok di dia. Dia lah tiap hari ini kan numpuk. Kalau tiap hari segini diangkut selesai. Apalagi kalau dibuat sampah organik anorganik udah beres. Gitu loh, Pak. Gitu loh. Jalanan nggak halus tuh kotaku. Akhirnya mah jadi kumuhku deh, kumuhku. Oke, kasih tahu ke Lurah Cipaisan kalau ada, saya pengen bertemu, pengen ngadep gitu. Ke Lurah Cipaisan, saya pengen ngadep sama Pak Lurahnya. Saya makan warga, bukan siapa-siapa. Ya. Masuk truk mobil kecil, di dia bisa pakai bak kecil, Pak. Maksudnya terkait apa unit ya tiasa ya rupiah tiasa gitu. Ya bukan, bisa pakai bak, Pak. Pakai bak, bikinkan bak segi opat, gampang tuh. Kemarin tiasa video sih yang dibongkar lah. Ayo jangan. Kudu pakai beko kan?
Pakai beto mahese. Salam, Pak Lurah Cipaisan. Saya tunggu deh Pak, Bapak di Cipaisan. Saya lagi nanganin sampah warga Bapak. Saya udah minta ke Bapak kemarin segera ditangani bikin tempat bak sementara. Ternyata belum dikerjain. Udah saya di Cipaisan Pak. Saya sebagai warga Pak, kan saya bukan siapa-siapa. Saya mah warga yang mencintai lingkungan. Kebetulan kan saya lagi reses. Saya lagi fokusin reses ini agar setiap lingkungan bersih. Coba Bapak saya tunggu di sini. Saya telepon Bapak susah amat. Ketinggian jabatan Bapak saya susah telepon. Ya. Bapak masih di kantor apa di rumah? Di jalan, Pak. Di jalan. Lurah tuh pagi-pagi naik sepeda keliling gang-gang Pak, betulin sampah, selokan, bendera-bendera yang sudah usang, spanduk-spanduk yang sudah sejak bulan Agustus, Juli, harusnya begitu. Jangan terus-terusan di depan meja, nggak akan bisa berhasil Pak. Kalau nyapu nggak bisa pakai online Pak, pakai komputer, harus pakai tangan. Saya tunggu Pak di Cipaisan Pak. Mengamu, Pak. Siap. Pak Lurah, Pan Abdi ke Pak Lurah waktu itu udah ngasih tahu. Bikin tempat pembuangan sementara. Pak Lurah actionnya apa? Hah? Persiapan buat ini. Buat apa? Ya kalau vaksin kan ada jadwalnya Pak. Ini kan bukan urusan vaksin, sudah lama Pak. Seharusnya Bapak itu tahu sinyal loh. Saya kan sudah berhari-hari tuh, udah hampir seminggu lewat sini terus, nyuruh orang babat, membersihkan terus. Harusnya Pak Lurah tuh peka, bukan urusan dengan sayanya, tanggung jawabnya Pak. Kalau saya mah nggak penting sih apa artinya saya. Tapi tanggung jawab lingkungan. Lurah itu pagi-pagi itu harus sudah bangun jam 5, sholat subuh, keliling naik motor, kan ada inventaris motor, ke gang-gang, pastikan warga. Nggak kalau dibalik meja terus gimana? Ini kan bukan urusan ini saja. Rumput pada tinggi. Gimana Bapak punya pengendalian? Bapak dapat tunjangan berapa per bulan? Berapa? Bayangin tunjangannya 10 juta loh. Gede kan? Gaji tukang sapu berapa? Tukang angkat rumput 2 juta Pak. Mereka kerjanya full sampai ke Cugak Beling. Bapak tunjangannya 10 juta. Gede Pak, harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk kinerja. Saya ini hanya cinta aja lingkungan. Ini Bapak kan dampaknya gede Pak. Air ini terus ke bawah tuh, lihat oleh Bapak. Dan Bapak lamban dari tadi ngerespon WA saya. Lurah mantan tuh cepet ngerespon, bukan dilihat dedinya Pak, dedinya nggak ada artinya. Tapi manfaat dari keberadaan saya sering kesini. Manfaatnya bukan buat saya, buat warga Pak Lurah. RT RW-nya mana? Kumaha tuh itu Pak RW, Pak RW Pak RT. Ya kenapa nggak ada langkah? Langkah pertama udah dibikin. Gimana? Bukan udah dibikin. Ya harus tiap hari Pak. Ini kan sudah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun. Nah, jadi jangan usulan terus. Jalan nggak gejoluk. Ini tolong di hot mic, jangan itu terus. Ini kan daerah kumuh asalnya. Dengan adanya program Kotaku, daerah ini menjadi bersih dan ini menjadi pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Tapi pola hidup warganya harus dirubah, nggak bisa begini terus. Harus ada inisiatif, lurahnya, RT-nya, RW-nya. Ini baru satu titik loh Pak, dan ini bukan hanya Cipaisan, menurut saya. Mungkin di seluruh Indonesia ya modelnya begini. Modelnya, saya ngingetin aja. Masa kita nggak malu sama tunjangan? Masa kita nggak malu sama pegawai rendahan? Saya tahu nggak Pak kemarin? Itu pegawai tukang sapu itu, kakinya itu kena pecahan beling. Disuruh saya berhenti, nggak mau Pak. Gimana sampah saya? Nggak ada yang ngangkut, nggak ada yang nyapu. Itu tanggung jawab.
Jadi Pak, kalau Bapak nih, saya lagi data vaksin. Bapak tuh stafnya banyak Pak. Ada Kasih, ada Seklur, ada Kaur ya, Kaur. Ya kan? Ada RT, ada RW. Minimal Bapak sudah ada action. Jam 5 pagi-pagi kan Bapak nggak ngetik vaksin. Vaksin kan sudah ada bidangnya. Ya kan? Ada puskesmas, ada bidan. Coba lihat oleh Bapak. Bapak pernah lewat sini enggak? Enggak, Bapak kalau lewat matanya kemana ngelihatnya? Kalau saya itu lewat kemanapun lihat, oh ini ada sampah, oh udah ini. Bapak kalau lewat yang dilihatin apa? Bapak suka keliling ke warga nggak? Terus yang dilihatin apa, yang dikontrol? Harusnya dia peka. Ini bukan Bapak saja, saya pikir bukan hanya Bapak aja, ini semua aparat dimanapun di seluruh Indonesia peka terhadap lingkungan. Sampah itu problem utama warga. Harus ada kesadaran. Nuhun-nuhun, Bapak bisa bikin edukasi. Nanti di sini sama Pak RW-nya bikin sampah organik, anorganik. Sampah organiknya untuk pupuk, anorganiknya bisa untuk kegiatan lain ekonomi. Jadi nanti tukang-tukang yang mulung itu nggak usah capek-capek mulung, udah disiapin nih untuk pemulung, tinggal ngambil. Ibadah, mumpung punya kekuasaan. Sanggup tem apa itu bikanap dut? Waing diberes saurang 300 ribuan. Hah? Sanggup tak? Sabar urang kabena. Kabena sabar urang 15. Sabar urang. Sabar urang. 15, geus. 300 ribuan saurang na. Tapi kanggeus. Anggeus kan 2 poe. Insyaallah siap, Pak. Heeh, anggeus, geus. Rapi. Meh Pak RW jeung palurahna eraeun. Pak RT na panggil, Pak RT na. Yuk. Mana? Tegesin ke warganya. Nanti bikin aturan. Aturannya bagaimana? Warga yang buang sampah ke sini, 1. Itu kan, kalau dia penerima PKH nggak boleh lagi terima PKH. Karena apa? Karena jorok, nggak nunyang negara. Terima beasiswa, cabut beasiswanya. Bikin aturan begitu biar orang taat. Sok, rencana sekarang Pak Lurah mau bikin tempat sampah di mana? Tempat sampah sementara aja Pak, bikin kotak aja. Nanti Bapak bikin kotak, yang buangnya langsung ke kotak itu tahap pertama sebelum nanti bikin pelatihan-pelatihan. Mobil lewat tinggal ngangkat. Kan nggak mungkin Pak, mobil lewat harus turun dulu ke sana, nggak mungkin. Sok bikin 2 titik. Titik sini dengan titik yang tadi. Itu loh. Si sanggup sih ya? Beres ya? Terus cara yang kedua, ini nanti dipagar Pak, sampai situ. Pagar pakai bambu kan awinaya. Kalau kreatif tuh gampang Pak, kalau Bapak kreatif awinaya, pagar pakai awi tingginya 2 meter, 3 meter. Bambuna lurus tapi kaluhur. Tapi kaluhur seret. Jejerkan kan itu. Jadi orang nggak akan lempar lagi ke sini. Siapin baknya. Kreatif. Tunjangan 10 juta karyana naon. Eta tunjangan, encan gaji pokok 15 juta menang per bulan kan? Menang kelas manajer. RW deh. Aing mah usul wae jalan deh geus kotaku ayeuna usul jalan lagi jeluk runtah heula bener kan? Eta sanesangkeun jeluk eta upami eta teh serana cilaka. Nu cilaka ku lantaran make motorna teu hati-hati. Hujan saya teh sakieu. Oh, motorna teu hati-hati. Geus ku saya dibenerkeun eta mah di hot mic diusulkeun. Tapi ieu benerkeun heula pola sampah. Siap. Ayeuna mah. RT RW na kumpulin. Ngerakeun. Siap. Urang poho deui supirna geus dibere. Mang, supirna bere, tila. Ngangkut bolak-balik, bara urang trukna. Nah, sebar urang. Ye bere ya, urang. Geus kieu samsi we jakeun wenatorna. Sumpina 200-an. Harus 300-an sarua supir ge. Tapi bere kabeh. Nya, bersih. Tambahan. Iya, pokoknya orang yang kerja baik harus dikasih tunjangan kinerja. 2 hari menang. Nek dibikin seminggu ge empek ku sia takol ku aja.
Kun halimu kalakai murah ngakupai serangenge mukaken poe cunduk isuk mungka